Artinya kalau kita kada sungguh-sungguh, kita kada kau membaca, melaksanakan amalan ini. Tapi bila kita kawa mengamalkan amalan itu dengan benar, maka 99% dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah mujarab, sudah dibuktikan oleh orang-orang yang mengamalkannya. Apa amalannya itu? Amalan itu membaca Al-Quran. Di dalam Quran itu hanya ada satu yang betatai Allah. Periksa Quran sebagian. Hanya ada satu ayat yang di situ ada tatatai dua buting huruf kalimat Allah kada dihalat oleh apapun. Nah, surat Al-An'am ayat 124. Di situ bacaannya wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata dua Allah. Rasulullah, Allah pulang sambungannya. Nah, jadi ujar para ulama mengatakan apabila kita berdoa di antara dua Allah itu, maka kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan doanya ini doa kebaikan. Bukan doa memudaratkan orang, bukan doa mencelakakan orang, jangan. Doa untuk kebaikan. Sambungan ayatnya lagi, sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahu azabun syadidun bima kanu yamkurun. Nah, itu ayat 124. Jadi berdoanya itu ingat panangahan tadi, mislama utiya Rasulullah. Berdoa apa yang kita doa? Hanya sambung ke tentang berdoa, sambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah sampai habis ayat tadi baca. Nah, cara mengamalkannya itu mesti mulai Al-Quran kita baca, mulai Fatihah, kada boleh bemendakan sampai ke surah Al-An'am ini, juz 8 juz. Jadi kalau minta lawan Tuhan, minta yang berat-berat, minta jangan ringan-ringan, soalnya membacanya lapah ini. 8 juz. Jadi banyak orang mengamalkan, rata-rata diijabah oleh Allah. Ada orang minta supaya naik haji, orangnya miskin, ada bakalan naik haji, nyandak naik haji, diamalkannya itu, akhirnya naik haji, bahkan di Makkah laginya. Nah, bahkan mau naik haji akan kuitannya, mamanya dan sanaknya, padahal orang miskin. Bilang saya kok mengamalkan pembabal, orangnya bilang kada naik haji, sekarang jadi tuan guru ini. Jadi orang mengamalkan ini rata-rata berhasil, tapi amalannya sulit. Mesti sekali duduk itu 4 jam. Tapi amunnya sungguh, amunnya himmahnya tinggi, kada jadi masalah 4 jam itu. Orang naik gunung kan, sing tinggian gunungnya penyewaan, tapi himmahnya tinggi kan naiknya ke atas gunung itu. Dan apa ada hasilnya naik ke atas gunung itu nya? Pahala kada, apa kada, cuma punya himmah nang tinggi, naik ke gunung nang tinggi. Apanya naik? Itu himmahnya, himmatun aliyah. Jadi mana pembabal, hendak supaya pahapalan, hendak supaya macam-macam diminta kebaikan kepada Allah, baca amalan itu. Seminggu sekali cukup. Dalam Jumat baca misalnya. Sekali duduk sampai habis, ada berangkat lagi. Nah, baca Quran. 4 jam itu paling lambat. Sampai misalnya utiya Rasulullah. Doa di situ.
hanya untung berdoa, hanya sambung Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Nah, sampai habis ayat tuh bisa lagi. Bagi yang punya ada himmah, punya keinginan kuat, nah itu kalau jadi masalah inting. Wa qala ba'dul arifin nafa'anallahu bihim, berkata ba'dul arifin nafa'anallahu bihim, laisa syai'un minal bir illa dunahu aqabah. Tidak ada satupun daripada kebajikan melainkan di bawahnya itu ada halangan rintangan. Pasti ada. Tidak ada satu kebajikan melainkan di bawahnya itu ada halangan rintangan. Yuhtaju ila sabri biha, diperlukan kepada sabar pada rintangan itu. Faman sabara ala syiddatiha, barang siapa sabar atas sulitnya itu rintangan, abba, membawalah itu kesabaran ila rahah was suhulah, kepada kelapangan dan kemudahan. Innama hiya, hanya saja itu rintangan tadi, mujahadatun nafsi, berjuang melawan nafsu, summa mukhalafatul hawa, kemudian menyalahi hawa nafsu. Nangapakah nangarannya kebaikan itu memerlukan kesabaran. Kenapa? Karena ada sifat kita yang paling nyata apa? Kulir. Sifat kulir ini malas. Ada pekerjaan kadada, begawi apa kada, cuma kulir. Nah, kulir itu akabah, kulir itu rintangan untuk mencapai sesuatu yang tinggi. Ada orang mengatakan bahwa kalau kita bersalawat kepada Rasulullah, maka salawat itu akan membimbing kita. Kalau kita dalam keadaan salah, kita bisa ditegur. Itu orang-orang yang membaca salawatnya ribuan. Kalau membaca 10 pagi, 10 sore, kada bakalan dapat macam itu. Baca 1000 tengah malam. Dan rutin. Terus menerus artinya. Nah, mau tuh kayaknya berhasil bahwa hidup kita, langkah kita ini dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam baca 1000 salawat. 1000 itu kan terlalu berat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sirril wujud wa mursyidil mawjud wa ala alihi wa sallim. 1000 kali itu baca, tiap malam baca. Niscaya kehidupan kita akan dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sirril wujud wa mursyidil mawjud wa ala alihi wa sallim. Baca 100 inting ada apa-apa itu. Kedalapa. Wa bil hikam li Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Barang siapa terbiasa membatalkan apa-apa yang ia cita-citakan, maka dipisahkan antaranya dan antara keberuntungan. Katuju membatalkan yang kita citakan, hendak mencapai sesuatu, amaliyahnya ini. Kayaknya 10 hari istirahat, mulai pulang, setengah bulan berhenti pulang. Nah, ada akan dapat sudah hila bainahu wa bainal ghanaim, dipisah, dijauhkan. Wa biha, dan dalam hikam Abdullah al-Haddad disebutkan pula, la yatma'u fi bulughil amali wal awtar man lam yuwattin nafsahu ala rukubil ahwali wal akhtar. Tidaklah ingin pada sampainya angan-angan dan segala hajat. Kadada harapan artinya sampai angan-angan dan hajat.
Man lam yuwattin nafsahu, orang yang tidak memantapkan dirinya atas mengarungi huru hara dan risiko bahaya. Artinya bila kadahakun lapah, bila kadahakun mengalami guncangan-guncangan jiwa, guncangan-guncangan mental kadahakun mengalami itu, kada akan dia harap untuk mendapat apa yang diangan-angankan dan dicita-citakan. Wa kana Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu yaqul, himmu bil umuril aliyah, bercita-citalah kamu dengan perkara-perkara yang tinggi, berangan-anganlah kamu angan-angan yang tinggi. Wa iyyakum wa asafilal umur, dan jangan sekali-kali kamu berangan-angan dengan perkara-perkara yang rendah. Berangan-angan jadi pengulu, kerendahan angan-angannya jadi pengulu itu. Sekada-kadanya beangan-angan jadi kadi, jadi mufti. Jangan berangan-angan asafilal umur, perkara-perkara yang rendah. Mengaji kayak itu juga contohnya. Angan-angan mengaji sampai sarasitin kan cukup aja, sarasitin cukup aja. Angan-angan sudah di bawah bedahulu. Jadi Allah memberikan kepada nya pertolongan enggak sih setupang juga. Fa inni ma hamamtu bi amrin illa niltuhu, bahwasanya aku tidak mengangan-angan mencita-cita dengan satu perkara melainkan aku capai cita-cita itu. Hatta annahu hamma bil khilafah, sehingga bahwasanya beliau itu mencita-cita dengan khilafah, dengan khalifah. Faballaghahu Allah iyyaha, Allah sampaikan kepada beliau khilafah itu. Au kama qala. Cuman kayak ikam kada cocok angan-angan jadi bupati, kada cocok sekolahnya lain. Nah, orang sekolah umum SMP, SMA, ayo angan-angan jadi bupati karena jalurnya memang ada itu. Jadi kekanak-kanak sekolah SMP, sekolah SMA, jangan berangan-angan jadi camat, jangan. Sekurang-kurangnya gubernur. Angan-angan tinggi. Qala al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, man lam yakun bi bidayatihi sahiba mujahadah lam yajid min hadha tarik syamma. Orang yang tidak ada pada permulaannya itu perjuangan. Ada perjuangan, tidak akan dia dapati dalam ini perjalanan. Tidak akan cium, tidak akan mendapat dia bau ini perjalanan ngarannya. Tidak akan mendapat dia bau ini tarikah. Yang sunat kada tapian, membaca salawat kada tapian, zikir kada tapi ada, Quran kada baca, kada ada harapan jadi apa-apa. Berharap dapat ilmu laduni, kenapa kada ada harapan ilmu laduni. Wa qala akhar, man laysat lahu bidayatun muhrikah lam yakun lahu nihayatun musyrikah. Barang siapa tidak ada baginya permulaan yang membakar, maka tidak ada bagi dia kesudahan yang bersinar. Jadi kadada orang yang tinggi kedudukannya itu, baik di sisi Allah atau di sisi manusia, yang mulia itu kadada nyaman berdahulu tuh kadada. Mesti ada perjuangan, ada kesusahan, ada kesungguhan yang dilalui. Wa'alam anna min sya'ni ahlil himamil aliyah wan nufusil abiyah mahabbata ma'alil umur, bahwasanya dari
keadaan orang-orang yang punya himmah yang tinggi, diri-diri yang enggan berbuat kejahatan, diri-diri yang gengsi. Artinya, nah, keadaan orang-orang yang punya himmah yang tinggi itu adalah mencintai perkara-perkara yang tinggi pula. Kama qala Sayyiduna Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad ba'da dzikrihi ahwala salafihi wa mujahadatihim wa azima akhlaqihim. Sudah menyebutkan beliau akan keadaan pendahulu sidin dan perjuangan pendahulu sidin dan besarnya akhlak para pendahulu sidin. Wa ahmilu nafsi mastata'tu 'ala iktifa sabilihim hatta wassada birramli. Aku tekan diriku, aku dorong diriku sekuat tenagaku mengikuti jalan mereka sehingga aku tidur berbantalkan pasir. Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qala muhyin nufus Sayyidina Al-Qutub Al-Aidarus nafa'anallahu bih laisal fata man yadda'i bis sarifat innal fata man qala ana. Bukanlah seorang pemuda yang mengakui dengan para pendahulunya, abahku alim, kaiku alim, datuku alim. Bukan itu pemuda. Pemuda itu orang yang berkata bahwa anak, bahwa aku adalah alim juga. Nah, itu. Wa'alam ketahui olehmu anna miftahas sa'adah, bahwa kunci keberuntungan huwa ittiba'u sunnatil Muhammadiyah, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Fala wusula ila naili kulli ma'mulin, tidak ada jalan untuk mencapai tiap-tiap angan-angan illa kecuali bimutaba'ati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikuti penghulu kita Rasulullah di aqwalihi pada perkataannya, wa af'alihi perbuatannya, wa sairi ahwalihi sekalian keadaannya, min ibadatihi dari ibadatnya, wa adatihi dan adatnya. Wa qala sayyidut ta'ifah al-Junaid ibn Muhammad rahimahullah, at-turuq ila Allah kulluha masdudah, jalan menuju Allah itu seluruhnya tertutup, illa ala man ittafa asar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali atas orang yang mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad sadaqa salafus salih radhiyallahu anhum bil ittiba wal iktifa bi sayyidina Rasulillah alaihi afdalus salati wassalam. Sungguh benar para pendahulu yang saleh pada mengikuti dengan Nabi. Fawadhu bi mahalli qadamil aqdam, mereka meletakkan pada tempat jejaknya Rasul al-aqdam, jejak-jejak mereka. Fi kulli wirdin, tiap-tiap wirid, wa sadrin permulaan, wa iqdamin melangkah, wa ihjamin dan maju, semuaan mereka menurut jejaknya Rasul. Sabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka itu tetap atas jejak Rasul dan sahabatnya dan para tabi'in. Maka tanyakan olehmu dan cari olehmu. Mereka berlalu atas jalan yang lurus kepada ketinggian. Qadaman ala qadamin, jejak di atas jejak. Bijiddin dengan sungguh, auza'i yang mengilhami. Wa hamalu anfusahum ala tahalli bil akhlaqil karimah, dan mereka itu mendorong akan diri mereka dengan atas berhias, berpakaian dengan akhlak yang mulia. Wa takhalli an sifatiz zamimah, dan membersihkan diri dari sifat yang tercela. Akhlak yang mulia intinya, dasarnya dahulu adalah satu. Akhlak yang mulia, sifat yang terpuji, itu dasarnya satu dahulu. Apa dasarnya? Merasakan bahwa diri seorang ini hina, diri seorang ini bodoh, diri seorang ini kada berharga di sisi Allah. Itu sifat
baik yang utama pertama ditanamkan dalam diri. Karena kalau kita menanamkan bahwa diri kita ini bodoh, mau mengaji, mau membaca mutalaah. Kalau kita menanamkan bahwa diri kita ini orang yang kotor, orang yang rendah di sisi Allah, kita mau bertobat, kita mau memperbaiki amal. Jadi dasarnya, pondasinya sifat kebaikan itu adalah merasakan bahwa diri kita ini bodoh, diri kita ini kotor, hina di sisi Allah. Itu pertama. Bila kita kau memakaiani diri dengan itu, selamat. Dan membersihkan diri dari sifat zamimah, sifat yang tercela. Sifat yang tercela itu apa? Intinya hanya satu. Sifat tercela itu adalah merasakan bahwa diri sudah baik. Nah, diri sudah pintar, diri sudah alim. Itu awal dari sifat yang membawa bencana, awal dari sifat yang buruk, yang hina. Dibilang sudah kita merasa bahwa diriku ini baik, ya sudah tuh, pacang hancur kita. Kalau kita sudah merasa bahwa aku ini asa cukup aja ilmu, pacang jadi bubungulan kita jadinya. Itu sifat nang kada baik. Siapakah orang alim, kah tuan guru, kah orang wali, kah bila merasa bahwa dirinya baik, itu adalah awal sifat kehancuran baginya. Nah, jadi artinya membersihkan diri dari sifat tercela, pertama itu buangi perasaan bahwa diri paling baik, buangi bahwa diri paling pintar, buangi bahwa diri paling mulia di sisi Allah. Itu sifat nang tercela. Wa badzalu juhdahum bi ta'atillahi rabbil ibad, dan mereka mencurahkan segala kemampuan mereka pada taat kepada Allah. Fafazu bil murad, maka mereka akhirnya mencapai dengan yang dikehendaki. Wa nalu akmalal imdad, dan mereka mendapatkan paling sempurna pertolongan Allah Ta'ala. Kama qala fi wasbihim Imamul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, rijalun ila rahmani saru bihimmatin ma'as sidqi wal ikhlasi min ghairi a'iqi fanadul ladhi kullal matalibi dunahu falillahi min aishin karimin wara'iqi. Laki-laki berjalan mereka kepada Allah dengan kehimmah yang tinggi, keinginan yang tinggi, serta kejujuran, keikhlasan dari ketiadaan yang menghalangi. Mereka mencapai tiap-tiap yang mereka tuntut di bawahnya. Maka bagi Allah daripada kehidupan yang mulia, waraikin, dan yang murni. Wa qala aidan, berkata lagi dia, wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum naidul makarimi wal fadli. Sungguh berjalan orang-orang yang dahulu itu dari sebelum mereka, sedangkan himmah mereka, keinginan mereka mencapai kemuliaan dan keutamaan. Laqad rafadud dunya al-ghurura wa ma sa'aulaha, dan mereka membuang tipu daya dunia dan usaha-usaha yang mengarah kepada dunia. Dan walladzi ya'ti yubadaru bil bazli, dan yang datang daripada dunia disegerakan memberikannya. Faqiruhum hurrun, orang-orang fakir di antara mereka itu adalah orang-orang yang merdeka. Kebanyakan orang fakir ini tajarat apa? Tajarat jasa. Karena si anu banyak membantu, si anu banyak memberi, si anu banyak menolong, akhirnya dia jadi kada merdeka. Nah, sedangkan orang-orang dahulu itu fakiruhum hurrun, fakir mereka itu merdeka, mereka qanaah, kada mau apa yang ada di tangan orang. Wa dzul mali munfiqun, dan yang punya harta orangnya pemurah. Raja'a sawabillah, mereka mengharap pahala Allah bisalihi subul, pada jalan-jalan yang baik. Libasuhum taqwa, pakaian mereka takwa. Wasimahumul haya, tanda mereka adalah pemalu. Wa qasduhum, tujuan mereka ar-rahmanu Allah, bil qaul, pada perkataan, wal fi'li, dan perbuatan. Maqaluhum sidqun, perkataan mereka itu benar. Wa af'aluhum huda, perbuatan mereka itu kawadi ikut, perbuatan mereka jadi petunjuk. Wa asraruhum manzu'atul ghisy wal ghil, sedangkan hati mereka bersih daripada sifat tipu dan khianat.
khudu'un li maulahum, tunduk bagi Tuhannya, musulun li wajhi, berhadap bagi Allah, kunutun lahu, taat lahu bagi Allah subhanahu jalla an mithli. Wa kanu radhiyallahu anhum, dan adalah mereka orang-orang yang dahulu itu qad qaranul ilma bil amal, mereka menyertakan ilmu dengan amal. Wa sadaqu ma'allahi azza wa jalla, dan mereka itu benar beserta Allah Ta'ala. Qala al-Habib al-Arif billah Muhsin bin Alawi as-Sugab rahimahullah, kana salaf, adalah orang-orang dahulu yang saleh, manfaatahum minhumul kitab lam yafuthul mihrab, siapa yang luput daripada mereka itu kitab, tidak luput daripada mereka mihrab. Artinya apa? Orang dahulu tuh kalau kada alim pak ibadat, kalau punya kada alim punya pak ibadat. Wa manfaatahul mihrab, dan orang yang keluputan mihrab lam tafuthul adab, tidak keluputan akan dia adab. Jadi orang bahari itu kalau nya alim kada, pak amal kada, cuma beradab orangnya. Orang tua beradab, lawan kuitan beradab, lawan Allah beradab, lawan guru beradab, lawan semua aninya beradab. Nah, walaupun orangnya kada alim, walaupunnya kada beramal, cuma beradab. Wa minhum, dan sebagian mereka, wahumul aksar, yang paling banyak, man jama'a bainal kitab wal mihrab wal adab, yang paling banyak itu adalah orang dahulu itu menghimpunkan alim, pak ibadah, dan beradab. Qala Sayyiduna al-Imam al-Allamah Abdullah bin Husain bal-Faqih nafa'anallahu bih, wa fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraqaz zikra tudal umri wal kutuba, telah luput akan aku, telah kehilangan aku, artinya daripada manusia pilihan, banyak laki-laki yang tidak berpisah akan zikir sepanjang masa dan kitab. Alim dan orangnya punya amaliyah nang kuat. Baka ulailatihi, menangis di malam harinya. Sajjadu khalwatihi, sujud di tempat sunyinya. Min khawfi malikihi, dari takut kepada Tuhannya. Yasta'dzibu ta'aba, dia merasa inting sesuatu yang sulit. Karena dia takut kepada Tuhan, yang sulit itu rasanya mudah. Lahu ishtighalun bihifdhis sirri an dakhalin, mereka itu bekerja memelihara rahasia daripada cidra. Laithun nizali idza ma'arakar rukaba, mereka itu serigala pertempuran bila mana bertempur akan prajurit-prajurit. Orangnya pemberani, artinya mana alim, mana ba'amal, mana suka menangis di tengah malam, sujud di tempat khalwatnya, pemberani lagi dalam pertempuran-pertempuran. Talqahu bil judi katta'i wa ahna bihim bil hilmi qad faqa qussan haitsu ma khataba, engkau temui dia itu pada pemurah seperti ta'i. Ta'i itu ngaran ulama Bahari Daud At-Ta'i, seorang ulama besar yang dikenal dengan pemurahnya. Sidin memberi itu kang bakam, memberi itu kang songo 1 dinar. 1 dinar itu lebih 3 gram emas. Emas 3 gram berapa? Wah ini orang menyongokan sidin beri 3 gram emas. Talqahu, engkau temui mereka itu, engkau temui dia itu pada pemurahnya seperti Daud At-Ta'i. Wa ahna bihim bil hilmi, seperti Abu Hanifah pada sifat hilimnya. Qad faqa qussan haitsu ma khataba, melebihi, lebih hebat daripada Qus sekira-kira dia berkhutbah. Qus bin Sa'idah itu dai nang hebat dahulu, penceramah Bahari. Pertama-tama orang yang membawa kalimat amma ba'du itu Qus bin Sa'idah ini. Orang jadi khatib kan, orang pidato biasa amma ba'd.
Nah, itu pertama-tama yang mengeluarkan kalimat amma ba'du itu Qus bin Sa'idah. Jadi orang-orang dahulu di antara salafus saleh itu ada yang lebih hebat daripada Qus itu bila mana berkhutbah. Min ahli baiti Rasulillah aktsaruhum, kebanyakan mereka itu daripada ahli baitnya Rasulullah, wa ali Abi Fadlin, dan keluarganya Abbas, al akhyar yang mulia, wal khutaba, dan khatib-khatib. Hingga situ. Wa kana Sayyidina Syekh Al-Qutub Abdurrahman